Oke, maaf ya teman-temannya, baru bisa upload video kembali dikarenakan sibuk lagi ngurusi grup ya, Oke, langsung saja kita kepada materinya ya. Nah, kali ini aku mau berbagi masalah candlestick, pembacaan candlestick, yaitu antara body dan sumbu. Oke, nah dalam sebuah candlestick itu terbagi menjadi dua komponen ya, Yang pertama adalah body candle. Yang kedua adalah sumbu ya, satu body, yang kedua sumbu ya. Ini coba ditolong dicermati. Sumbu itu terbagi menjadi 3 bagian. Ukuran panjangnya ya. Nah, satu sedang. Sumbu pertama ini, ini sumbu yang menerangkan rejeksi atau penolakan daripada support dan resisten ya. Jadi sumbu yang ini adalah bentuk daripada rejeksi ataupun penolakan daripada support dan resisten. Bentuk candlenya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Sumbunya panjang bawah begini. Nah, ini merupakan wujud daripada rejeksi support. Kalau dia sumbunya di atas begini, ini merupakan rejeksi daripada resisten ya. Itu baru masuk kita yang kedua. Sumbu kedua ini sumbu yang menerangkan suatu informasi. Bisa dia menjadi informasi pelemahan, dan juga dia bisa menjadi informasi kenaikan ataupun penurunan. Itu dia. Kalau yang ketiga, yang kecil ini dia bisa menjadi informasi kekuatan ya, kekuatan. Baru masalah body itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama, bodinya besar seperti ini adalah candle pembawa arah harga. Baru yang ketiga, bodinya seperti ini, sama pembawa arah harga, cuman dia tidak begitu kuat ya. Baru yang ketiga, body kotak seperti ini adalah candle signal ya, signal. Baru yang ketiga, body gepeng seperti ini atau tipis, ini adalah candle rejeksi. Misalkan candle yang ini dia beradanya di puncak uptrend ya, puncak uptrend seperti ini. Nah, maka ini akan terjadi penurunan ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita bagaimana membandingkan antara body candle dan sumbu sehingga kita mampu mengambil suatu informasi yang dijelaskan dalam suatu candle. Jadi tujuanku itu kita tidak perlu menghafal candle, tetapi memahami arti daripada sebuah candlestick. Oke. Nah, contoh materi yang pertama sudah aku jelaskan masalah basic trend ya. Trend itu terbentuk karena ada pantulan-pantulan support dan resisten ya. Begitu juga dengan pembentukan suatu candle
Pembentukan ke suatu candlestick dipengaruhi daripada kekuatan support dan resisten. Oke, misalkan resisten. Apa itu resisten? Resisten itu adalah batasan harga atas yang terkuat, sementara support itu adalah batasan harga bawah yang terkuat. Nah, bagaimana kalau candle seperti ini kita membacanya? Nah, ini awalnya kan dia kan naik seperti ini, ya kan? Naik karena ada pantulan resisten di sini, ya kan? Dia membentuk sumbu jadinya. Yang awalnya dia itu naik sampai sini naik, ya kan? Sampai sini naik. Kemudian ada bentuk kekuatan resisten yang susah ditembus, maka kekuatan naiknya ini yang kemarin ini terpantulkan, didorong oleh kekuatan resisten. Menjadilah dia bentuk body yang seperti ini. Artinya kekuatan untuk naik itu masih ada. Ya, kekuatan naik itu masih ada. Nah, sementara kalau dia sumbu bawah ini adalah rejeksi daripada support, ya. Nah, dengan body yang seperti ini, body besar, ada sumbu atasnya begini, ini kekuatan naiknya untuk ke atas next candle-nya masih ada, ya. Kekuatan naiknya itu untuk next candle masih ada. Karena candle bullish dengan body yang seperti ini informasinya adalah kenaikan, ya. Cuman kenaikan yang lemah. Sebab kenapa? Kategori candle, baik ukuran bodinya besar, kecil, ataupun tipis, dia dikategorikan pelemahan candle apabila memiliki dua sumbu. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah pelemahan buyer, sifat buyer. Kalau yang ini namanya buyer, sifat buyer. Kekuatannya ini penuh, sementara ini tidak penuh kekuatannya. Ya, itu seperti itu. Kemudian bagaimana kalau sebentar, nengok baterainya berapa lagi? 4% ya. Sebentar ya, aku pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Maaf, jeda tadi sebentar. Oke. Bagaimana dengan candle yang seperti ini? Nah, ini candle yang seperti ini menjelaskan bahwasanya kekuatan seller pernah ada turun, ya, pernah ada dan turun. Karena kekuatan di sini ada level support. Karena di sini ada kekuatan level support yang nggak mampu ditembus dan menolak untuk turun, maka yang awalnya penurunan ini membentuk candle bearish di reject, ditolak, dan ditolak, maka dia akan membentuk sumbu dan dia akan naik. Setelah tidak mampu, dia ditembus level support di sini, dia akan naik dan membentuk sumbu di bawah. Artinya kekuatan seller itu ada, cuman dia tidak mampu membentuk candle bearish, yang artinya di situ dia di reject penurunannya karena ada level support yang mendukung untuk naik. Karena sesuatu candle itu naik turunnya candle seperti ini atau trend itu dipantulkan oleh SNR. Ini support, ini resisten. Ini support, ini resisten. Ini support ya. Ini resisten. Jadi naik turunnya tren ini dia dipantulkan oleh apa? Oleh SNR. Ya. Jadi candle pun seperti itu. Candle, kalau ada level support di sini yang kuat, di bawah sini yang kuat, supportnya kuat, dia akan naik. Jadi penurunannya ini dibatalkan.
tapi dia meninggalkan jejak riwayat bahwasanya kekuatan seller itu pernah masuk. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan candle yang memiliki satu sumbu seperti ini tapi pendek? Seperti itu, sumbu atasnya pendek, gitu ya, pendek ya. Nah, yang seperti ini menggambarkan bahwasanya kekuatan resisten, ya, kekuatan resisten itu dipantulkannya lemah memantulkan. Apakah next candle ini terjadi kenaikan? Tidak. Karena di dalam suatu candlestick itu informasinya itu sumbu memiliki dua peranan. Yang pertama peranannya itu adalah dia menggambarkan rejeksi, potensi kekuatan resisten. Yang kedua dia itu menggambarkan riwayat kekuatan naik dia kalau bullish. Nah, di sini kekuatan naik bearish itu digambarkannya itu di reject, artinya ditolak ya. Penolakannya itu sedikit, yang artinya dari sisi body kekuatan bullish itu sudah dihabiskan, hampir dihabiskan. Kalau begini bentuk candlenya berbeda lagi, artinya kekuatan bullish itu untuk naik masih kuat. Sementara yang begini kekuatan bullishnya itu untuk naik itu sudah lemah, sudah hampir habis. Maka di sini jika kita menemui next candle seperti ini ya, pendek dia, ini bakal terjadi penurunan. Seperti itu kalau menganalisa sifat candle secara terperinci. Jadi di sini sifat kenaikannya pun lemah jadinya. Dia cenderung kepada penurunan. Seperti itu. Baru bagaimana Bang dengan candle yang seperti ini Bang? Nah, ini seperti saya bilang, kalau dia body candlenya seperti ini menggambarkan informasi penurunannya kuat. Sebab kenapa? Sebab riwayat informasi seller pernah masuk itu dia besar, sementara ini kecil dia informasi penurunannya. Berarti kalau dia kecil informasi penurunannya, berarti ini bukan terjadi pelemahan bullish. Dia bukan pelemahan bullish jatuhnya, dia masuk kepada kekuatan bullish. Seperti itu. Baru bagaimana Bang dengan candle yang bentuknya seperti ini? Nah, bodinya kotak ya. Bodi kotak ini artinya tinggi dan lebar, ukuran bodinya itu sama ya, seperti tunggu ya, kontak sedikit. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Lihat, ini candle yang seperti ini menggambarkan pelemahan suatu buyer. Artinya apa? Ingat, balik lagi kita ke bagian 4 bagian body. Kalau body yang seperti ini, bodinya membawa arah harga untuk naik. Body seperti ini, kotak seperti ini agak besar sedikit, ini juga membawa naik. Kalau dia kotak seperti ini, dia sudah jatuh kepada pelemahan harga. Kalau dia bodinya tipis seperti ini adalah sudah menjadi rejeksi daripada kekuatan naik itu. Jadi candle yang seperti ini sifatnya sudah terjadi pelemahan buyer. Sebab kenapa? Ini resisten yang awalnya dia naik mencapai di situ, kemudian dia di reject sama resisten di sini, maka dia akan turun. Kekuatan naik tadi itu turun, tidak mampu dia untuk melanjutkan kenaikannya, turun. Membentuklah dia body kotak sumbu bawah, yang artinya menandakan bahwasanya kekuatan buyer itu untuk naik sudah lemah dan sudah tidak sanggup lagi.
ya. Kalau muncul seperti ini, ya kan, next candle bisa saja terjadi penurunan, dan juga bisa saja terjadi kenaikan kalau dia berada di area SNR ataupun resisten, dia akan turun. Cuman kalau dia candle yang seperti ini tadi, kotak ini gini, dia berada di wilayah support, ini akan menjadi informasi kenaikan. Artinya begini, dia menggabung posisi bearish baru kotak seperti ini. Nah, ini akan terjadi kenaikan seperti itu. Ya. Baru bagaimana dengan candle yang seperti ini? Nah, satu sumbu ini kan resisten, ya, dipantulkan oleh resisten tadi. Tahulah sudah ya, dipantulkan resisten yang awalnya naik menjadi turun. Nah, membentuk candle body kecil yang menandakan kekuatan daripada buyer itu udah lemah, ya. Cuman di sumbu ini diterangkan bahwasanya kekuatan buyer itu masih ada, hanya saja dia dipantulkan oleh bentuk resisten. Nah, kalau yang seperti ini dia sudah terjadi pelemahan buyer. Kalau muncul candle ini di area resisten, dia akan terjadi penurunan, ya. Cuman dia mengandung informasi kenaikan seperti itu. Baru kemudian candle yang seperti ini. Nah, candle seperti ini, oke, ini candle seperti ini peranannya ini adalah pembalikan, ya, peranan pembalikan, rejeksi. Sudah tidak kuat. Kalau dilihat dari sisi body, bahwasanya kekuatan harga buyer itu sudah sangat lemah. Sementara sumbu ini menggambarkan bahwasanya potensi kekuatan resisten untuk menolak kenaikan itu sudah kuat, sehingga dia menghasilkan body tipis yang menjadikan suatu pelemahan buyer. Maka next candle akan turun seperti itu, ya. Next candle akan turun. Terus kita bagaimana masuk ke bagian doji, ya, doji. Nah, ini semua ilmu yang kuterangkan ini semua adalah hasil daripada analisaku pribadi, ya, analisa pribadi. Sekarang kita masuk ke bagian doji, ya. Nah, doji, banyak orang yang menghindari doji. Sebab kenapa? Karena doji itu dia bisa menjadi penerusan suatu harga, bisa juga menjadi pembalikan suatu harga. Kenapa? Candle doji ini dia bisa menjadi pembalikan dan penerusan. Orang trader banyak menghindarinya karena informasi yang dihasilkan tidak jelas. Seperti itu kan? Nah, kalau aku secara pribadi, ya, bahwasanya kalau doji bullish ini, informasinya ini adalah kenaikan. Ikuti posisi panahnya, ininya kenaikan. Jadi bagaimana peranan doji ini? Peranan doji ini adalah kenaikan, ya. Dan dia juga bisa membatalkan informasi arah harga. Bagaimana cara kerjanya? Seperti itu yang harus dicari tahu, ya. Jadi begini, doji yang seperti ini membawa informasi penerusan untuk naik, ya. Jadi peranan dia itu membatalkan penurunan, artinya. Jadi kalau informasi candle sebelum doji ini turun, kemudian muncul doji seperti ini, maka penurunannya itu dibatalkan. Next candle dia akan terjadi kenaikan. Misal nih,
candle bullish ya. Misalnya, misal candle bullish dengan sumbu di bawah, kemudian dia muncul doji seperti ini. Yang kita cari tahu next candle ini apa yang terjadi. Next candle ini yang terjadi ke depannya adalah kenaikan bullish. Sebab kenapa? Peranan doji ini kan informasinya untuk ke atas ya, meneruskan untuk ke atas. Sementara ini informasinya ini adalah penurunan. Jadi informasi penurunannya ini dibatalkan oleh doji, maka next candle di sini bisa terjadi kenaikan. Seperti itu. Terus bagaimana kalau informasinya kebalik? Contoh nih, contoh. Ini informasi kenaikan. Ya. Seperti ini. Kemudian ada candle doji seperti ini, informasi kenaikan. Ini kan peranannya untuk membawa harga untuk ke atas, dan juga dia membatalkan informasi sebelumnya. Terus kalau yang ini informasinya kenaikan, ini kenaikan, apa peranan doji ini jadinya? Yang dasarnya ini peranan doji ini adalah membatalkan informasi sebelumnya dan membawa informasi kenaikan. Bagaimana? Ini kalau formasinya seperti ini, sumbu panjang atas baru ada doji, ini next candle ini akan terjadi penurunan. Inilah peranan doji. Kenapa dibilang dia menjadi penerusan dan menjadi pembalikan? Seperti itu. Ya, seperti itu cara kerjanya. Terus apalagi yang kita bahas? Kalau dojinya kebalik bagaimana bang? Nah, ini untuk candle bullish dulu aku terangin. Misal nih candle bullish ya, candle bullish seperti ini, informasinya kenaikan, kemudian terjadi candle doji seperti ini. Nah, ini next candle bakal terjadi penurunan. Yang ini informasi kenaikannya dibatalkan oleh informasi doji, maka dia menjadi penurunan. Sebab kenapa? Basicnya doji ini adalah membatalkan informasi sebelumnya. Makanya informasinya di sini kenaikan, di sini dia harus terjadi penurunan. Maka ini fix peranan doji itu bekerja. Cuman kalau di sini dia dojinya sumbu bawah panjang, ada doji di sini, ini bakal langsung up. Candle ke depannya ini akan terjadi kenaikan. Seperti itu loh, berdasarkan analisaku di market ya. Oke. Itu masalah tentang apa ya? Masalah tentang doji candlestick bullish lah. Kalau bearish lain lagi ceritanya, seperti itu. Nah, lihat ini candle bearish ini dojinya adalah doji menjadi suatu pelemahan ya. Kalau kita buy di sini, ini akan masuk ya, akan masuk. Karena ini jatuhnya pada candle sumbu nomor 2 ya. Kalau sumbu nomor 1 yang panjang tadi seperti ini, dia harus bodinya begini. Bodinya nggak masalah lah, yang penting sumbunya ini 2 kali daripada bodi. Cuman kalau dia bodinya seimbang seperti ini masuk kepada sumbu nomor 2 tadi begini. Yang ku bilang ini menjadi suatu informasi jadinya. Seperti itu ya. Jadi kalau bermain candlestick ini sih sangat mudah sekali sebenarnya, sangat mudah sekali. Tidak ada dibilang kesusahan kalau betul-betul paham dalam perincian bahasa candlestick itu. Nggak ada yang susah, semuanya itu gampang, asalkan bagaimana cara menganalisanya. Jadi di PDF mentor-mentor kalian itu ya, itu
sudah benar candlesticknya seperti itu. Cuman kan yang kalian bingungkan itu apa namanya dibilang, bagaimana menganalisanya. Kenapa candle ini bisa disebut informasinya kenaikan, kenapa candle ini bisa disebut dia informasinya penurunan, kan seperti itu ya. Nah, seperti ini dia akan turun. Jadi dicoba dulu memahami arti daripada sebuah candlestick, apa yang namanya ya dibilang, coba di market itu kita jangan open posisinya terburu-buru. Kita baca dulu dengan benar-benar teliti di mana supportnya, di mana resistennya. Karena di materi awal yang ku share di kalian itu di YouTube itu tentang basic trend itu adalah basic sekali. Nah, contoh kan seperti yang ku bilang, ini termasuk keluarga doji. Ya, ini termasuk keluarga doji dia. Nah, seperti itu. Yang ku bilang tadi, doji yang seperti ini ataupun begini bodinya, ini sama. Ya, dia ini membawa informasi kenaikan. Sementara ini dia informasinya kenaikan. Coba lihat. Ini informasinya kenaikan. Ya kan? Ini peranannya kenaikan. Kalau ini peranannya kenaikan, terus apa fungsinya? Kalau dia fungsi doji itu membatalkan informasi sebelumnya yang harus mengikuti informasi di sini. Ini naik. Terus apa fungsi dia, peranan dia? Nggak ada kan? Maka terjadi penurunan yang seperti ku bilang tadi. Seperti itu. Cobalah kalian latih-latih. Kalau masalah candle bearish itu nanti ya, bullish dulu. Oke, selamat belajar dan selamat menganalisa.